Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan ini kita akan membahas tentang rangkaian kombinasional dan digambarkannya hanya menggunakan gerbang NAND. Jadi kalau kita melihat slide yang ini, sebetulnya gerbang NAND, not N, ya. NAND itu singkatan dari not N, itu dapat digunakan untuk menggambarkan negasi, kemudian logika N, dan juga logika OR. Ya. Kalau kita ingin menggambarkan negasi, ini berarti kita menggunakan satu gerbang NAND. Ya, satu gerbang NAND. Tapi kalau kita ingin menggambarkan gerbang N, maka kita membutuhkan dua gerbang NAND. Jika kita mau menggambarkan OR, kita membutuhkan 3 gerbang NAND. Ya. Jadi kalau kita mengingat-ingat seperti ini, ini akan sangat sulit, sehingga cara termudah adalah kita merubah ekspresi logikanya menjadi ekspresi yang hanya melibatkan logika not N. Ya. Jadi kita hilangkan logika negasi yang seperti ini, ya. Atau cukup kita menghilangkan logika OR, ya. Jadi logika OR-nya kita ubah menjadi logika not N, ya. Sehingga dalam menggambarkannya nanti akan lebih mudah. Contohnya ini, ada ekspresi CD OR E, N, A OR B aksen. Jadi kalau kita lihat dari ekspresi ini ada logika N, logika OR, logika N, logika OR, logika negasi, ya. Belum ada yang mengandung logika not N, ya. Not N. Not N itu yang bagaimana? Not N itu yang not N not N ini adalah ekspresi operan 1 N operan 2 not. Jadi bukan N, ya, not N. Atau kalau kita tuliskan bentuk lain, op 1 N operan 2 dalam kurung aksen. Nah, ini bisa, ya. Nah, di dalam proses ini hukum De Morgan sangat berperan, ya. Jadi ingat ya hukum De Morgan. Di mana A or B aksen itu sama dengan A aksen and B aksen. Ada lagi hukum De Morgan yang berikutnya, A and B aksen sama dengan A aksen or B aksen, ya. Nah, kaitannya dengan merubah ekspresi ini menjadi logika N, kita terapkan hukum negasi. Hukum negasi itu jika suatu bilangan, suatu operator dinegasikan 2 kali, itu sama dengan operator itu sendiri, ya. Jadi ingat pesan saya waktu kita belajar manipulasi aljabar boolean, kita merubah suatu ekspresi tapi tidak merubah nilainya, ya. Oke,
Kita kembali ke sini. Ke contoh ini. C, D, or E, and A, or B aksen. Di sini kita berikan dua gerbang dua gerbang not ya, dua gerbang not untuk memenuhi ini ya, supaya dia tidak berubah nilai. Jadi di atasnya kita tambahkan dua logika not ya, logika negasi. Kemudian setiap komponen yang di dalamnya, di bawahnya not itu kita negasikan. Nah, karena di sini terdiri dari dua term penjumlahan, ini term yang pertama, ini term yang kedua, maka masing-masing term juga bisa kita berikan double negasi. Ya, double negasi, boleh ya. Oke. Kemudian kita jabarkan. Nah, kita ambil yang paling bawah ini. Ini yang paling bawah. Ini yang paling bawah, tambahan yang paling bawah. Ya. Pakai hukum De Morgan, kan berarti yang ini C, D, or E aksen. Nah, ya. Kita terapkan hukum De Morgan menjadi C, D aksen, or-nya menjadi N, kemudian E-nya menjadi E aksen. Ya. Jadi ini kita yang diterapkan hukum De Morgan adalah logika yang paling luar dari ekspresi ini. Logika yang paling luar dari ekspresi ini adalah yang or ya, bukan n ya, sehingga yang diubah adalah yang or berubah menjadi n. Yang n bagaimana? Nanti dulu, jangan langsung diubah, itu akan mengacaukan nilai kalau ini langsung Anda ubah menjadi or ya. Oke. Nah, kalau Anda lihat yang ini CD aksen itu sudah dalam bentuk not n. Nah, ini op1 and op2 negasi. Nah, yang ini sudah dalam bentuk not n ya. Kemudian kalau kita lihat, ini kan tadi kita pecah yang bawah, negasi yang bawah. Di sini ada negasi yang atas. Nah, negasi yang atas kalau ini saya tambahkan negasi yang atas ya, berarti yang negasi atas ini masih tetap ada. Nah, negasi yang atas ini operan 1, operan 2, n. Nah, berarti sudah menerapkan logika not n. Berarti sudah berhenti. Ya, sudah berhenti, tidak perlu Anda jabarkan lagi. Sekarang yang ini, yang kanan, saya tulis lengkap aja, negasinya 2 kali, kemudian A, or, B, aksen. Nah, sehingga di sini menjadi kita bongkar nih negasi yang paling bawah yang ini. A menjadi A aksen, or menjadi N, B aksen menjadi B ya. Negasi yang luar, yang atas masih ada. Nah, yang ini sudah bisa dibentuk menggunakan not N, kan A itu sebenarnya N A aksen. A itu sebetulnya adalah N A ya. Jadi kalau kita bicara A aksen itu sama dengan N A aksen ya. Jadi juga sudah dalam bentuk not N. Kemudian yang ini not, ini N-nya ya. Berarti di sini sudah selesai. Nah, ini aksen-aksen karena tadi langsung ya, B aksen, kena aksen lagi, menjadi tinggal langsung B. Ya. Oke, ini prosesnya sudah selesai. Loh, yang atas apakah perlu dijabarkan? Tidak perlu, karena yang bawah hasil akhirnya ini sudah semuanya dalam bentuk logika not n. Intinya ketika kita yakin bahwa prosesnya berhenti adalah ketika tidak ada logika or, gitu aja.
tidak ada logika OR. Ya. Yang atas ini tetap harus ada ya, tetap harus ada. Karena kan kita butuh not and. Oke. Jadi seperti itu.